aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Nah, di dalam Taurat ini ada yang haram tapi dihalalkan oleh Isa Al-Masih. Dan tidak jauh juga di dalam Alkitab seperti itu. Makanya ketika apa yang haram itu sebenarnya kalau di dalam Alkitab bukan masalah makanan yang menajiskanmu, bukan. Tetapi perkataanmu yang keluar dari mulutmu, itulah hakikat daripada haram itu. Apa yang haram itu dalam perkataan itu, memfitnah segala macam, itu yang haram. Nah, ini juga dibenarkan di dalam Quran tadi. Di Taurat itu dihalalkan, ada yang haram tapi dihalalkan oleh Isa Al-Masih. Nah, kembali saya mengatakan tadi ini, kalau Mbak Ripa, yang Mbak Ripa bilang mengikuti, Mbak Ripa tidak mengikuti. Sebab di sini tertulis, taatlah kepadaku, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Siapa yang mengatakan ini? Isa Al-Masih, Ali Imran, ayat 50. Oke? Nah, kalau saya ambil di dalam kekristenan, Tuhannya Kristen itu satu. Satu. Tuhan saya itu Allah. Tapi bagaimana saya mengenal Allah itu? Yaitu Allah di dalam diri Yesus. Itu fakta. Nah, kalau saya ambil lagi Tuhan Yesus di dalam bumi ini, kalau di Mazmur juga ada tertulis, dan di Al-Quran juga tertulis. Ya, seperti di Al-Quran juga tertulis, rajanya manusia, Tuhannya manusia. Nah, kalau kita merujuk kepada itu rajanya manusia, itu siapa? Nah, kalau di Alkitab, di Mazmur juga ada tertulis. Nah, kita kembali ke sebenarnya hakikat daripada Isa Al-Masih ataupun Yesus, kan? Nah, kalau di Mazmur itu, jelas di Mazmur 148 atau 147, ini mohon maaf ya, agak kecil nih. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Nah, siapakah ular-ular naga ini yang perspektif dalam wahyu itu? Adalah penguasa-penguasa iblis, roh-roh jahat. Pujilah Tuhan di bumi. Sekarang kenapa pujilah Tuhan di bumi? Kita bicara masih di bumi tempat kita sekarang loh. Kita belum tahu di keilahian Allah itu sebelum kita dibawa oleh Tuhan ke sana. Kita bicara konteks bumi. Jangan lupa dulu, ini bumi. Nah, rajanya manusia adalah Tuhannya manusia. Itu jelas tertulis ada di Al-Quran. Nah, ketika saya mengatakan tadi di surat Ali Imran ayat 50 tadi, Isa berkata, karena itu bertakwalah kepada Allah, benar, dan taatlah kepadaku. Jika Anda tidak taat kepada Isa Al-Masih, bagaimana Anda bisa bertakwa kepada Allah? Kan begitu nih ceritanya ini. Nah, korelasi di antara ini tidak ada berseberangan-seberangan kalau ada pendalaman di dalam Al-Quran. Bicara sunat, oke? Kalau kita bicara sunat, tidak ada yang mengatakan dalam Al-Quran itu tentang sunat. Hanya saja ada milah Ibrahim. Tapi kalau kita perspektif milah Ibrahim itu kita ambil satu persatu, apa-apa saja milah Ibrahim. Oke, Abraham kita ambil, oke? Nah, tapi ketika ini juga dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus, bahwa bapa leluhur mereka adalah Abraham, itu kata Yahudi. Umurmu baru sekian, bagaimana engkau mengatakan bahwa engkau lebih daripada Abraham? Tapi apa jawab Yesus? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan Abraham pun memuliakan di hari nantiku. Itu tertulis dalam Alkitab. Nah, sekarang kan kita kan mengikuti Yesus. Siapakah Yesus dalam pengertian di dalam Alkitab? Yesus itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi ini tidak konteks agama. Siapapun manusia yang memberikan kasih kepada sesamanya manusia, berarti perintah Yesus ada dalam diri dia. Perintah Tuhan ada di diri dia. Siapapun itu. Nah, Yesus menceritakan di sini bukan konteks kelompok-kelompok itu. Nah, bagaimana dengan domba-dombaku yang katanya? Dia mengibaratkan kata domba-domba, sebab dia adalah penggembala yang menjaga domba-dombanya. Nah, ketika ada domba-domba di luar dari kandang itu, Yesus juga mengatakan, biarlah mereka bagian dari kita. Nah, bukan domba yang mengikuti dia saja, tapi domba yang tidak mengikuti saja dibiarkan, artinya keselamatan ada pada dia. Itu kan tertulis di dalam Alkitab. Dari pernyataan-pernyataan ini maksud saya, hanya guru yang baik di dalam pengajaran tentang Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada yang manusia yang mampu mengajarkan tentang Tuhan, kecuali bukan Tuhan itu. Nah, Yesus datang ke hadirannya. Makanya saya tadi, Bang Cuma, saya ambil tadi surat di Al-Anbiya tadi itu. Kebesaran Allah itu. Oke lah, saya kan bertuju ke sini. Bahwa ruh yang ada di dalamnya, bahwa ruh dari kami,
Dari kami di situ disebutkan adalah Allah. Rohnya Allah ada dalam diri Isa putra Maryam. Adalah suatu kebesaran Allah ada pada diri Isa putra Maryam. Kan begitu. Nah, kalau masalah penyembahan kata Bang Cuma, tentu banyak penyembahan-penyembahan yang ada di dalam Alkitab. Tetapi Yesus mengatakan, sembahlah aku, itu tentu tidak ada bahasa itu. Tetapi orang yang menyembah dia, Yesus tidak melarang. Coba kita ambil di Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Matius 28:27. Ketika melihat Yesus, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nih, Yesus membiarkan keimanan seseorang itu. Ada yang menyembahnya, Yesus tidak melarang. Dan ada orang yang ragu-ragu, Yesus juga tidak melarang. Tetapi yang ragu-ragu ini dia mengatakan, kepada yang ragu-ragu menyembah Yesus, dia mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata kepada orang yang ragu-ragu itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, nih dicatat nih Bang Juma. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang bisa memberikan keselamatan, menyertai seseorang sampai kepada akhir zaman? Tidak ada selain daripada Tuhan itu sendiri. Ini perkataannya. Nah, kalau Bang Juba mengatakan ajaran Paulus, tidak. Perspektif tentang ajaran Paulus itu adalah kesaksian Paulus tentang mengikut Yesus. Mungkin kalau Bang Juma di zamannya Paulus, mungkin Bang Juma itu sama seperti Paulus. Penderitaan selama dia mengikuti Yesus. Secara keilahian, secara keimanan, secara ketubuhan, ya, dia diperontal. Tapi dia bertahan di dalam kehidupan keimanan yang mengikuti Yesus. Kan begitu. Nah, arti semua ini maksud saya, di dalam pengajaran Isa Al-Masih ataupun Yesus itu, di dalam Al-Quran, saya membacanya dan mengkorelasikan kepada tentang di dalam Alkitab. Tidak ada salahnya. Masalah puasa, ya tentu. Di Kristenan juga ada puasa. Dan Yesus melakukan itu. Nah, masalah sunat, ini kan sunat bersumber kepada perjanjian Allah kepada Abraham. Apakah harus itu diikuti? Jelas tidak diikuti. Sebab di Quran juga tertulis bahwa Isa Al-Masih artinya memberikan, menghalalkan yang haram. Kan begitu. Ali Imran 3 ayat 30. Ali Imran ayat 30, ayat 50. Jelas di Ali Imran ayat 50 itu mengatakan, siapa yang bisa membatalkan hukum Tuhan? Kalau tidak Tuhan itu sendiri. Kan begitu. Kalau kita percaya kepada sumber, kepada Taurat itu. Nah sekarang topik gendernya tadi, bahwa Isa Al-Masih ataupun Yesus, ini yang kita berbincangkan, bahwa dia adalah seorang Tuhan, atau Nabi, atau Tuhan, atau Guru. Itu tinggal penyebutan kepada kekuatan iman seseorang itu percaya atau tidak. Tapi di sini mengatakan tadi Bang Juma, yang jelas Mbak Ripa, bahwa Yesus mengatakan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya rasa begitu, supaya kita sama-sama mendapatkan siapakah Isa Al-Masih ataupun Yesus. Bahwa dia adalah mengatakan dirinya adalah Tuhan dan Guru. Begitu. Silakan. Siapa yang saya tanggapi bentar ya Bang, boleh Bang? Bang Juma? Iya, silakan deh, silakan. Ya, Pak Abdon, ya, tadi Bapak bilang kata-katanya yang menarik perhatian saya. Siapa sih yang berani membatalkan hukum Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri? Berarti Anda dengan demikian membenarkan bahwa Tuhan ternyata membatalkan hukumnya, ya. Berarti benarlah kata, tapi pernyataan membatalkan itu bukan Yesus yang bilang, Pak, tapi siapa? Paulus, ya. Kalau Bapak bilang di dalam Al-Quran Tuhan membatalkan hukum, itu salah. Karena di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan bahwasanya memang ada beberapa makanan yang diharamkan. Bukan yang diharamkan mutlak dari semula, tapi ada makanan yang diharamkan karena hukuman untuk orang Yahudi. Ini ada di dalam surah Al-An'am ayat ke-146. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak, sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya. Ingat ya, kalau hukuman itu Pak tidak perlu ini ya, maksudnya nggak harus Tuhan turun ke bawah untuk membatalkan hukuman. Ini hukuman, bicara hukuman bukan keputusan Tuhan yang mutlak seperti babi, darah, bangkai, bukan seperti itu.
Nah, kemudian kalau Bapak bilang harus Tuhan yang turun langsung untuk membatalkan hukum atau segala macam, kata Bapak, ini lucu sekali malahan ya. Kenapa? Karena saya rasa para nabi itu diutus justru untuk mengajarkan apa yang Tuhan kehendaki. Karena tidak ada zaman dahulu selain di zaman Yesus doang Tuhan itu berurusan tuh turun sendiri begitu ya, kecuali ada pernyataan di dalam kitab kalian bahwa Tuhan bergelut atau berkelahi dengan Yakub, kemudian Tuhan kalah, kemudian Tuhan pergi berkunjung ke tempat Ibrahim lalu dia makan daging lembu bersama malaikatnya ya. Kemudian apalagi ya, ya memang kalau kalian imani itu tertulis seperti itu dan kalian imani Tuhan kalian yang turun seperti itu ya enggak masalah, tapi apakah orang Yahudi mengimani hal seperti itu? Nah ini kan kembalikan kepada yang punya kitab nih, pemahamannya seperti apa, karena kan kalian Kristen yang orang Yahudi itu nanti jangan dulu saya masih belum, kita belum tanya. Saya menanggapi kataan Anda membawa banyak sekali dalil Al-Quran yang juga saya harus counter ya Pak. Karena di dalam Anda katakan, oh siapa ke Tuhan itu sendiri dong yang harus membatalkan hukumnya. Kalau Anda berpendangan seperti itu ya silakan. Berarti Anda dengan terang-terangan mengatakan Tuhan Anda membatalkan hukum kitabnya. Bahwasanya itu membantah kitab Mazmur bahwa apa yang keluar dari firman Tuhan tidak akan pernah diingkarinya. Begitu, ini justru hukum yang sudah diberikan ternyata dibatalkan. Itu menurut pernyataan Anda, siapakah yang berani membatalkan hukum Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri ya. Itu saya menanggapi argumen Anda. Nah, saya sudah katakan tadi di dalam surah Al-An'am itu bahwasanya apa yang dihalalkan Nabi Isa alaihissalam itu adalah membebaskan Bani Israel dari hukumannya. Karena apa yang sebagian yang diharamkan kepada Bani Israel itu karena terhukumnya mereka, ya. Itu karena hukuman untuk mereka. Dan jelas sekali itu termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ini ada lagi, saya sudah bacakan tadi surah Al-An'am ya. Mungkin lanjut Bang Zuma atau ada pertanyaan yang monggo silakan, atau Bang Zuma mau menambahkan tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Abdon yang panjang lebar tadi tentang Al-Quran juga atau Saya tanggapi dulu ya, karena membawa-bawa Quran. Ketika Al-Quran itu menjelaskan begini. Jangan gitu Bang Zuma, membawa Quran, kita bicara Quran dan kitab. Jangan bawa-bawa Quran, tetap kita bawa kedua kitab. Iya, masalahnya Anda nggak ngerti Quran, kawan. Ya silakan dibantah. Ya, jadi ketika ada perkataan di dalam Al-Quran yang kemudian Anda ambil tadi ya, di dalam surah Ali Imran 50. Ali Imran 50. Ali Imran ayat 50 tadi itu. Anda mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam kemudian membenarkan Taurah yang datang sebelum dia, dan kemudian Nabi Isa menghalalkan bagi Bani Israel sebagian dari yang diharamkan untuk Bani Israel. Jadi begini, kalau Anda mengatakan ini dasar pijakannya, kemudian lantas Nabi Isa itu adalah menjadi Tuhan, maka bersiap-siaplah Anda menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena banyak daripada hukum Taurat, bagian-bagian yang kemudian menjadi syariat yang berubah di dalam pengajaran beliau. Nah, terkait dengan ini, saya juga minta Anda menyembah Nabi Daud. Kalau itu dasar pijakannya. Kenapa? Karena Yesus sendiri menerangkan ketika ditanyai oleh orang-orang pada hari Sabat dia memetik gandum karena dia lapar. Dia ditanya sama orang Farisi, lihat muridmu wahai Yesus, berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Apa jawab Yesus? Wahai orang Farisi, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Berarti apa yang dicontohkan kemudian oleh Yesus memetik gandum hari Sabat itu juga dicontohkan oleh Daud. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran tidak terbantahkan kebenarannya. Wa musaddiqan lima baina yadai minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima 'alaikum waji'tukum bi ayatin min rabbikum. Jadi tidak ada yang salah di situ. Memang Nabi Isa menghalalkan bagi mereka sebagian yang diharamkan untuk mereka. Dan apakah itu katanya Anda Tuhan? Karena dia menghalalkan. Kalau begitu Daud juga Tuhan. Karena Yesus hanya meniru-niru. Yesus meniru-niru apa yang dilakukan oleh Daud. Matius 12 nomor 3. Jadi gitu cara belajar yang benar itu kayak begitu. Lalu kemudian ketika Anda membawa dalil bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, ya saya hanya bisa mengatakan begini ya sahabatku ya. Kalau di dalam pengajaran Yesus
Matius 5, 17-19, wajib hukum Taurat itu. Nggak boleh dihilangkan meski setitik pun. Sementara di dalam surat Paulus, Roma 4, Galatia 2, itu menolak Taurat. Dan Anda ada di situ. Wajib sunat. Yesus mempraktekkan. Yesus mengajarkan. Kejadian 17 nomor 14, dibunuh orang yang tidak bersunat. Lukas 2 nomor 21, 22, Yesus bersunat. Paulus tolak sunat, Galatia 5 nomor 2 dan 6. Anda ada di situ. Lalu kemudian Lukas 1 nomor 15, larangan minum alkohol menurut pengajaran Yesus. Lalu kemudian Paulus di dalam 1 Timotius 5, ya, perintah minum alkohol, dan Anda ada di situ. Makanan haram diajarkan oleh Yesus ketika dia hari Sabat dia masuk ke sinagog, di tempat kelahirannya dia senantiasa membaca Alkitab, kitab para nabi. Tentu yang dibacakan adalah ulangan imamat. Tapi di dalam pengajaran Paulus, 1 Korintus, 1 Timotius, tidak ada makanan yang haram. Dan Anda ada di situ. Coba. Matius 7, 21, 23. Yesus melarang disebut Tuhan. Malah mengusir orang-orang yang disebut Tuhan. Markus 16, nomor 16-18. Justru Yesus diajarkan untuk disebut sebagai Tuhan. Dan Anda lagi-lagi ada di situ. Lukas 6 nomor 12, Matius 14 nomor 23, wajib menyembahnya kepada Allah. Roma 10 nomor 9, Anda justru ada di situ, menyembah kepada Yesus. Ulangan 24, Matius 16, dosa ditanggung sendiri-sendiri. Kolose 1 nomor 13 sampai 14, Yesus menanggung dosa kalian. Anda lagi-lagi ada di situ. Jadi ya nyata lah, mau seperti apapun pembelaan Anda itu bukan pengikut Yesus. Anda pengikut orang-orang yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Kami orang-orang yang mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah sekarang yang mana yang benar ini? Yesus atau yang Anda ikuti? Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan. Anda mengikuti orang yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu poinnya. Ya, jadi panjang lebar sahabat saya menerangkan, tapi Anda sedang menerangkan tentang iman Anda kepada Yesus. Tidak menjelaskan tentang Yesus menurut Yesus. Sementara kami umat Islam menjelaskan Yesus menurut Yesus, karena itu sesuai dengan iman kami. Yesus utusan Tuhan. Ya, tadi di akhir saya sudah menerangkan bahwa yang diikuti oleh orang Kristen sekarang ini adalah ajaran daripada penjajah Yerusalem pada masa itu. Dan itu dikuatkan lagi oleh Adinda Rifa tadi. Ya, sementara para nabi, ya itu tadi yang saya contohkan, membasuh tangan dan kaki mereka ketika dia masuk ke dalam bait suci. Anda tidak melakukan itu, Yesus melakukan. Coba. Nah sekarang Anda pengikut siapa sebenarnya ini? Yesus sujud menghadap ke bait Allah. Teman-temannya nabi-nabi sebelum beliau juga begitu. Musa, Daud, Salomo, Daniel, Yosua, kemudian Musa, semuanya sujud menyembah ke bait Allah. Bersujud mereka dalam beribadah. Kalian tidak bersujud, ikut siapa? Gitu loh Bang. Ya, jadi kalau Al-Quran Anda bawa, ya saya katakan silakan Anda menyembah Daud. Karena Daud ini dicontohi oleh Yesus, dan itu data akuratnya Anda boleh lihat dalam Matius 12, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi saya mengambil di dalam karena kita bicara Yesus. Oke. Kalau Anda mengatakan percaya kepada Yesus karena Anda menyamakan Yesus adalah Isa Al-Masih, itu tidak bermasalah bagi Anda. Jadi saya pun demikian. Saya ambil surat Isa Al-Masih yang tertulis di Al-Quran. Kan begitu. Nah, kalau Anda bicara masalah Paulus yang membatalkan hukum Taurat tadi, saya ambil juga di dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih menghalalkan yang sudah haram. Kan begitu. Nah, di Ali Imran 50 jelas tertulis, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Nah, artinya di sini, kalau kita bicara tentang firman ataupun perintah para nabi,
ataupun manusia, raja-raja. Tapi di dalam pengertian makna yang di dalam perjanjian lama atau Taurat itu, yang bisa memberikan makna yang sebenarnya dan bisa mempengaruhi atau meluruskan ayat-ayat di dalam perjanjian lama, di sini telah jelas sekali. Isa Al-Masih membenarkan Taurat, iya. Nah, mengapa ini pertanyaan kan timbul? Kok yang sudah haram di Taurat, kok bisa dihalalkan oleh Isa Al-Masih? Kan begitu Bang Juma. Ini kan jelas nih. Nggak tahu kalau artinya pengertian ini, arti kata-kata ini, ya jelas ini tertulis, lengkap nih. Nah, jadi kalau kita bicara sunat, Bang Juma, tentu di Al-Quran itu tidak ada kata sunat. Tidak ada yang saya dapatkan bersunat di dalam Quran. Hanya saja ada milah Ibrahim. Oke lah, salah satu milah Ibrahim itu adalah sunat. Tetapi kata-kata sunat di dalam Alkitab itu ada. Ataupun tidak bersunat. Nah, di dalam memberikan pengajaran tentang sunat, sunat seperti apakah yang dimaksud di sini? Apakah sunat secara lahiriah atau tidak? Nah, kalau kita ambil di Yeremia 4:4 ya, ini bukan kalau Anda mengatakan PB, ya enggak, ini di Yeremia, kitab artinya perjanjian lama. Yeremia 4:4, sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Nah, ini ada arti kata kulit katan. Oke, ini bicara tentang kulit katan, hati. Kenapa bukan kulit katan yang secara lahiriah itu? Nah, jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda. Yehuda ini orang Yahudi ya, dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kita garis bawah ini ya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Bukan masalah sunat lahiriah, atau yang dimaksud, kalau Anda bicara tentang kejahatan, percuma itu surat secara lahiriah. Tetapi kalau ketika kita melepaskan kulit katan yang dimaksud sunat hati, berarti kita bersih dalam perbuatan-perbuatan jahat. Nah, konteks beda pengajaran di sini ini adalah kita bicara lahiriah ataukah rohaniah. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita bicara di sini kan bisa panjang. Nah, tetapi yang jelas kalau kata Bang Juma, siapa yang diikuti? Ya tentang Yesus kok. Ya jelas Yesus. Sebab tidak ada satupun nabi sebelum Yesus yang Anda percayai, tidak ada pun satu nabi yang mengatakan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Hanya Yesus yang mengatakan itu, Bang Juma. Itu tertulis di Matius 28 ayat 20. Kan kita kan bicara tentang perkataan di sini. Kalaupun saya salah mengartikan dan Anda tidak menerima, ya mungkin Anda dalam hati bisa membenarkan yang sebenarnya seperti apa. Nah, arti kata-kata di sini kita bicara tentang Isa Al-Masih ataupun Yesus. Nah, kalau saya tetap samakan. Kalau menurut saya, karena Anda bicara Taurat. Nggak mungkin dong Taurat yang dari Jepang, tidak mungkin kita bicara tentang kiblatnya itu siapa? Orang-orang Yahudi, tentu ada di sana. Tentang bicara Ibrahim ataupun Abraham, kita berpedoman ke sana. Tetapi itu juga ada perkataan-perkataan orang Yahudi yang patuh kepada Abraham itu. Tetapi Yesus juga menyangkal orang-orang Yahudi itu. Dari batu-batu ini pun bisa kujadikan anak-anak Abraham. Siapa yang berani mengatakan itu kalau tidak Tuhan? Kenapa Yesus tidak tunduk kepada yang diartikan oleh Bapak luhur Yahudi itu? Yesus mengatakan dari anak-anak, dari batu-batu ini juga bisa kujadikan anak-anak Abraham. Nah, ini kan argumentasi yang diklaim ataupun yang dikatakan oleh Yesus menunjukkan otoritasnya bahwa dia adalah Tuhan. Tidak mungkin dong seorang nabi berani mengatakan itu. Nah, yang saya maksud di sini, Bang Juma, bahwa kalaupun Anda mengatakan ajaran Paulus, ya, itu perspektif Anda. Anda mengatakan membatalkan atau menghalalkan tadi. Jadi haram jadi halal. Nah, di Al-Quran juga tertulis kok. Di Al-Imran 50. Yang sudah haram dihalalkan oleh Isa Al-Masih kepada umat Bani Israel. Ya, tentu kalau umat Israel ya kita semua dong. Kalau kita berkiblat kepada Abraham. Kan gitu. Kita dari Yakub. Yakub disebut Bani Israel. Kitalah semua. Nah, jadi maksud saya Mbak Ripa, di sini masalah sunat, di Al-Quran juga tidak ada bicara sunat, kecuali bicara yang namanya yang diberikan oleh Ibrahim. Ya kan?
tentang apa aturan-aturan di situ. Oke, itu tidak mempermasalahkan, walaupun Anda mengikuti. Tetapi di Yeremia ini jelas tadi dikatakan, Yeremia 44, sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulikatan hatimu, hai orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Di konteks di sini adalah, kita bersih di dalam hati, bukan bersih secara lahiriah. Begitu Bang Juma. Terima kasih. Silakan Bang, duluan Bang. Oke, baik. Jadi kalau Anda mengambil data bahwa aku akan menyertai engkau selama-lamanya, ya tolonglah dibuka kitabnya ya. Di dalam Yohanes 16, nomor 16 sampai nomor 33, bagaimana kemudian Yesus dengan jelas mengatakan, engkau tidak lama lagi, engkau tidak melihat aku lagi nanti. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa muridnya berkata kepada Yesus, apa artinya itu? Kata muridnya. Nah, lalu kemudian Yesus berkata, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Apa maksudnya Yesus di situ? Apakah sekarang orang bisa melihat Yesus? Tidak. Siapa yang bisa melihat Yesus sekarang? Jadi maksud Yesus itu, tolong jangan disalahpahami. Maksud Yesus di situ adalah ajarannya. Kepada siapa? Kepada muridnya, Bani Israel. Kalau kepada Kristen, nggak ada lagi ajaran Yesus. Itu sudah ditebus di atas tiang salib. Ajaran Yesus itu sudah dihabiskan. Dengan matinya dia, maka ajaran Yesus itu sudah dihapuskan. Karena dianggap sebagai hukum Taurat itu adalah merupakan sebuah kutukan bagi Kristen. Satu hal, ya tolong dicatat. Satu hal, tentang sunat. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran mengikuti Abraham, apa yang harus kami ikuti dari milah Abraham, ajaran Abraham? Ya sunat. Meskipun tidak ada perintahnya. Tidak ada perintah bahwa kau harus bersunat. Tapi bukankah baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan dengan mulutnya sendiri bahwa diwajibkan kami itu mengikuti milah Abraham, dan salah satu ajaran milah Abraham yang Anda sebutkan tadi adalah bersunat. Nah, itu poin. Kemudian, ini yang harus dicatat nih. Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Jadi semua orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel, sahabatku, wajib hukumnya bersunat hati, bersunat kulub. Kalau yang di tengah-tengah Israel aja wajib, gimana Anda yang ada di Indonesia? Nah, sekarang gini, coba saya coba buka cakrawala berpikirnya. Ya, apa sih yang dimaksud dengan sunat hati itu? Sunat hati itu apa? Sunat hati itu adalah memotong sikap sombong, angku, tegar tengkuk, tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Diperintahkan jangan makan babi, sombong dia. Oh itu kan cuman masuk ke mulut, itu tidak haram. Dalilnya ada, dibilang tidak haram karena cuman masuk ke mulut. Yang keluar dari mulut katanya itu yang haram. Ini yang tidak sunat hati. Perintahnya jelas, Ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Enak aja diharamkan babi katanya halal. Ini orang yang tegar tengkuk, yang nggak sunat hati. Orang yang sunat hati itu taat kepada perintah Tuhan, Pak. Ya. Lalu kemudian Imamat 26:41, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka tidak bersunat, itu tidak tunduk kepada perintahku, ya mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Jadi bersunat hati itu tunduk kepada perintah Allah. Makanya Yesus menerangkan, ya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Taat kepada Allah, perintahnya apa? Sembahlah aku, jangan pernah kau duakan aku dengan apapun. Taat kepada Yesus, taat kepada Isa apa? Wahai Bani Israel, ikuti aku menyembah kepada Allah. Itu artinya bertakwa kepada Allah dan taat kepada Isa alaihissalam.
Ulangan 30 nomor 10. Dan Tuhan Allahmu yang menyunat hatimu dan keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan. Coba. Apa yang dimaksud mengasihi Tuhan? Menurut Yesus. Baca Yohanes 14. Mengasihi Tuhan itu adalah taat kepada ketetapan-ketetapan. Taat kepada aturan-aturan. Taat kepada hukum-hukum. Nah sekarang pertanyaannya, di mana tertulis ketetapan? Di mana tertulis hukum-hukum? Di mana tertulis peraturan Tuhan? Tertulisnya di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa. Apakah orang Kristen taat kepada kitabnya Tauratnya Nabi Musa? Tidak. Tidak taat lagi. Karena kenapa? Mereka menganggap ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah sebuah kutukan yang mengurung manusia dalam dosa. Sehingga harus ada yang mati korban menjadi tumbal di atas tiang salib untuk menebus mereka dari ketetapan-ketetapan itu. Dan itu diaminkan oleh orang Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan sunat hati, tunggu dulu. Sunat hati itu menundukkan diri untuk sujud, untuk taat, untuk mengikuti perintah Tuhan. Yeremia 4 nomor 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Dan jauhkanlah kulit kejahatan hatimu. Hai orang-orang Yahudi dan penduduk-penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamu seperti api. Dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Mana perbuatan jahat di hadapan Tuhan? Yang mana? Perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Mana hukum Tuhan yang datang pada masa itu? Hukum Taurat. Apakah itu masih berlaku bagi Kristen? Tidak. Ya. Lalu kemudian di Yeremia 6 nomor 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi? Supaya mereka mau memperhatikan. Sungguh telinga mereka tidak bersunat. Tuh, telinga juga tidak bersunat, bos. Ini dalil. Kenapa telinga tidak bersunat? Karena telinga kudu tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Yang mau didengar cuma surah-surah Paulus yang enak di kuping. Ini data ini. Yeremia 6 nomor 10. Kepada siapa aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat. Jadi bukan cuma hati. Bukan cuma kulub kita yang harus disunat. Tapi telinga pun harus sunat. Tunduk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Jangan kemudian mengikuti ajaran yang mengatakan bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Waduh, kok bertentangan? Makanya tadi di awal saya katakan, ajaran Yesus, Matius 5, 17, 19, sampai bumi lenyap, bumi lenyap, langit lenyap ini. Kalau belum lenyap, bumi dan langit, hukum Taurat itu tidak bisa dihilangkan. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi bagaimana dengan kata Paulus? Oh, tidak ada lagi itu hukum Taurat. Hilang. Yang ada ajaran kasih. Padahal kasih menurut Yesus itu adalah taat. Taat kepada siapa? Kepada Yesus. Lalu taat juga kepada Allah, Tuhannya Yesus. Kristen taat tidak kepada Tuhannya Yesus? Tidak. Makanya di dalam Matius 7 tadi ada pengusiran. Karena yang berlaku itu adalah kehendak Dia yang telah mengutus Yesus, bukan kehendak Yesus yang berlaku. Ya, saya kira begitu sahabat saya. Saya kira Anda paham tentang apa yang saya katakan, bahwa ketika Anda mengatakan Nabi mana yang menyertai selama-lamanya? Yang menyertai selama-lamanya, kalau Anda mau lihat secara nyata dengan logika, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang menyertai sampai akhir zaman. Apa ajarannya? Beliau boleh tidak ada jasadnya, tapi ajarannya Al-Quranul Karim menyertai sampai selama-lamanya. Yesus mana ajarannya yang menyertai? Coba tunjukkan kepada saya ajaran Yesus yang menyertai Kristen hari ini yang mana? Nggak ada, Pak. Injilnya Yesus, hikmah Injil yang diterima oleh Yesus itu nggak ada. Yang menyertai kalian surah-surah Paulus, surah-surah Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Yesusnya hilang. Demikian. Saya tambahin sedikit lagi boleh? Jadi tadi Pak siapa namanya Pak Abdon ya itu membawa surah Ali Imran ayat ke-49 kalau tidak salah itu ya. Sorry ya, saya nggak bisa biarkan lewat begitu aja ya. Di mana di sana dikatakan kalau kalian katanya taat kepada Isa ya taatlah kepada Isa, kan ada di dalam surah Ali Imran ayat ke-50. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Pak Abdon ya,
Ini Nabi Isa ini diutus kepada Bani Israel. Konteks ayat di sini menyatakan bahwa ini Nabi Isa sedang berbicara kepada kaumnya, itu Bani Israel. Nah, perkara makanan yang dihalalkan sebagian saya sudah terangkan bahwa ada hukuman terhadap Bani Israel yang diberikan kepada Tuhan karena kedurhakaannya. Ingat, makanan itu diharamkan bagi mereka bukan karena mutlak syariat haram dari awal, tetapi karena kedurhakaan Bani Israel, maka diberlakukan ada sebagian makanan yang diharamkan. Nah, jadi bagi kami itu tidak ada Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk mengharamkan seperti onta, karena kami tidak durhaka gitu ya, karena itu kan hukuman buat mereka, seperti apa yang termaktub di dalam Al-Quran, seperti lemak segala macam gitu ya. Itu dulu. Nah, beda dengan pembatalan yang dilakukan oleh Paulus. Kenapa? Kalau Paulus itu hanya mengatakan hukum kalian itu hanya hukum kasih. Dan kalian katakan dalam 10 perintah Taurat pun ada yang kalian langgar. Itu apa? Ada di antara kalian yang membuat patung sebagaimana manusia di langit dan bumi. Ya manusia, ini kan makhluk di bumi. Ada teman-teman Kristen yang membuat patung. Bahkan kalian tidak lagi menjalankan hari Sabat. Kalau kita bicara bahwa kalian katakan masih memegang 10 hukum Taurat. Perbedaannya itu semua hukum-hukum Tuhan yang diberikan itu sudah tidak ada lagi berlaku dalam iman kalian, termasuk perkara makanan halal dan haram tadi gitu, dan perkara sunat menyunat segala macam. Beda dengan Nabi Isa alaihissalam, bukan meniadakan hukum yang diajarkan para nabi-nabi, enggak, karena Bani Israel atau orang Yahudi itu dapat hukuman, Pak. Dihukum itu termaktub dalam Al-Quran karena kedurhakaannya, lalu ada hukuman ya karena mereka yang dihukum ya otomatis mereka juga, Nabi Isa diperintahkan untuk membebaskan lagi hukuman itu untuk mereka gitu loh, bukan untuk seluruh manusia yang berlanjut sampai ke kami gitu, bukan. Tapi kalau yang mutlak haram itu seperti babi itu tetap diharamkan sampai saat sekarang ini. Dan menariknya di dalam kitab Anda, kalau Anda baca di dalam kitab Yesaya pasal ke-66 nomor 17, silakan Anda baca, Pak. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan, Pak. Jadi kami tidak termasuk yang lenyap karena kami mengharamkan makanan yang menjijikkan dan juga babi, Pak. Dan siapakah yang membolehkan makan babi dan tikus? Bahkan ada, mungkin jangankan tikus, Pak. Pepes mayat pun kalian boleh mungkin makan. Karena ada larangannya kan. Semua makanan boleh kalian makan kalau kalian mau gitu kan. Bahkan ada istilah kalau meja itu bergerak, berkaki, berjalan, mungkin kalian makan. Ya, mohon maaf ya, ini kan sering kita dengarkan bercandaan seperti ini. Jadi artinya begini, Pak, perbedaan pembatalan hukum Paulus dengan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Dan ketika Anda bertanya tentang sunat tadi ya, ketika Anda bicara tentang sunat tadi, ini sangat lucu sebenarnya. Kami sudah jelaskan, terlepas dari Anda terima atau tidak, Mila Ibrahim itu termasuk salah satunya disunat. Karena memang di kitab Anda ternyata Ibrahimlah yang pertama sekali diperintahkan Tuhan untuk melaksanakan itu, syariat sunat itu. Nah, yang lucunya apa Anda mengklaim di kitab kami ada Mbak Rifa tertulis sunat, lah kalian kok nggak ngejalanin gitu. Harusnya kalian itu ketika kalian boleh berbangga diri mengatakan di kitab kami ada tertulis sunat, kitab kalian tidak ada. Dan kami menjalankannya, boleh kalian berbangga diri. Tapi ini kan lucu ketika kalian membanggakan tertulis sunat di dalam kitab kalian, tapi kalian tidak ngerjain gitu loh. Ini kan aneh kan. Nah jadi kalau kita bicara dengan tema yang tadi di awal, maka kami bangga sekali katakan kami pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan bahkan apa yang diajarkan Yesus yang sangat penting, yaitu dia memperkenalkan satu-satunya Tuhan, itu ya kami, Pak. Kalau kalian tidak ada istilah satu-satunya Tuhan, kalian Trinitas, Pak. Nah itu yang harus kita harus terima, kalian kenyataan itu. Kalau bicara tentang blabi, ibu, bebo, segala macam, baba, itu ya itu kan ayat kalian yang kalian imani sebagaimana dogma kalian. Tapi mari kita buka kenyataan, siapa yang benar-benar mengikuti ajaran Yesus, mengenal Tuhan, satu-satunya Tuhan. Kemudian menjalankan apa yang Yesus kerjakan, disunat, berpuasa, berzakat, sedekah, ya. Kemudian apalagi bersujud. Si Petrus aja jam 3 sore dia sembahyang loh, Pak. Saya pengen tahu nih siapa di antara kalian yang sembahyang jam 3 sore ya? Karena itu tidak ditentukan harinya minggu atau hari apa gitu loh. Jadi ada ketentuan jamnya itu ketika Petrus itu sembahyang ternyata. Sebagaimana kami juga ditentukan jamnya waktu sembahyang. Gitu, Pak. Ya.
Mungkin itu Pak, silakan tanggapi. Boleh saya tanggapi? Silakan Pak Abdon. Pak Abdon, minta izin bisa? Pak Abdon? Oh, silakan Bang, Pak Adi. Silakan Pak Adi. Silakan aja. Silakan Pak Adi. Baik, kalau memang itu Muslim pengikut Yesus, silakan aja dideklarasikan mulai saat ini dan seterusnya bahwa Muslim adalah pengikut Yesus. Itu poin pertama. Untuk selanjutnya, memang saya sudah tampilkan ayat-ayat tadi. Jika saudara Kristen mengutip dalil Al-Quran, oh nggak boleh, kalian bukan mengerti bahasa Arab. Sementara kami, walaupun yang Muslim mengutip, kami tidak pernah protes. Itu poin kedua. Poin ketiga, bahwa yang mengikut Yesus adalah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak sujud, bukan sujud jasmani, tetapi rohani. Jadi kalau mengikut Yesus tidak harus ke gedung gereja, tidak harus ke Yerusalem, tidak perlu kami seperti Muslim harus naik haji, tidak perlu kami harus ke Yerusalem, tidak. Kami dimanapun bisa, karena Yesus maha hadir. Yesus tidak hanya di Yerusalem. Yang kami sembah itu satu-satunya, engkau satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Yang di Yohanes 17 itu Yesus yang ada di dunia berdoa kepada Bapa yang di sorga. Bapa yang di sorga tadi sudah mengutus anaknya yaitu Yesus. Jadi selama Yesus di bumi, Yesus telah berlaku seperti manusia. Menyampaikan firman, segala firman yang dulunya dilakukan oleh para nabi-nabi, ditolak. Perjanjian Abraham dengan Allah sunat kulit katan pada hari ke-8. Tetapi di Yeremia ada kulit katan telinga, ada hati. Itu. Jadi artinya Yeremia itu sudah berkembang perintah itu. Padahal untuk Abraham sunat katan, sunat fisik. Tetapi Yeremia itu sudah rohani. Makanya ketika Paulus mengatakan itu banyak yang protes, itu ajaran Paulus. Padahal Yeremia sudah mengatakan sunat katan. Lalu poin selanjutnya tentang Matius 5 itu, Yesus jelas-jelas berkata di situ, Matius, tapi percaya ya dengan tulisan Matius ini. Ini itu Matius itu murid Yesus yang 70, bukan Paulus ya. Matius itu adalah murid-murid Yesus dari yang ke-70. Saya bacakan Matius 5 ayat 17. Saya sudah pernah terangkan juga ini, tetapi tidak mengerti juga. Matius 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi ini perkataan Yesus. Yesus datang untuk menggenapi seperti yang tertulis di Lukas 24 ayat 44. Semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Setelah digenapi di ayat 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Semuanya terjadi yang di sini adalah setelah digenapinya hukum Taurat. Sebelum digenapi hukum Taurat, memang belum bisa satu titik atau satu iota dibatalkan. Tetapi setelah digenapi, sudah bisa dibatalkan. Di Galatia 3:24, hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang. Sebelum Kristus datang, penuntun itu adalah hukum Taurat. Setelah Kristus datang, penuntun bukan hukum Taurat lagi, sudah Yesus. Tentang Pak Juma tadi mengutip ketika Daud kelaparan, maka mereka memakan bulir-bulir gandum. Sebenarnya nggak boleh mereka, itu haram.
Tetapi ketimbang daripada mati, mereka mati kelaparan, akhirnya dimakan. Ketika murid-murid Yesus juga makan roti. Ketika mereka mati, ketimbang mereka mati, bagusan makan. Sama seperti Presiden Jokowi datang misalnya ke Bengkulu, ada lalu lintas, peraturan lalu lintas dilarang masuk. Tetapi karena Presiden adalah orang yang pertama yang paling berkuasa di negeri ini, larangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Bengkulu itu diterobos. Dan itu tidak bisa dikatakan salah. Serupa, tidak sama analogi saya ini. Aturan-aturan hukum Taurat itu, semua itu hanya bayangan daripada aturan-aturan yang akan dibuat oleh Yesus sendiri di kayu salib. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka seluruh aturan dan peraturan, seluruh ketentuan-ketentuan itu dibatalkan, digantikan dengan aturan-aturan yang baru di dalam Yesus. Contoh, masih di Matius 5 ayat 38, kalau salah. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kiri. Sebelumnya saya bacakan dulu di ayat yang berzina. Ada ayat firman Tuhan, jangan berzina. Itu hukum Taurat. Tetapi hukum Yesus setelah itu datang, jangankan berzina, menghendaki lawan jenis di dalam dan menginginkan di dalam hati. Lalu terjadi pun kejahatan itu sudah dianggap itu kejahatan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu prinsip dokter. Artinya hukum-hukum Taurat itu memang sangat kaku. Jadi ketika Muslim mengutip ayat-ayat Bible, kami tidak mengatakan kamu nggak mengerti, bahwa kamu tidak mengerti itu karena kamu tidak dapat Roh Kudus. Karena yang mengerti firman Tuhan itu hanya tuntunan Roh Kudus. Dasar saya Yohanes 14 ayat 26. Ketika penghibur yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus dan mengingatkannya. Kalau Kristen mengutip dalil-dalil Al-Quran, kamu tidak mengerti karena kamu tidak mengerti bahasa Arab. Ya, itu. Jadi akhirnya ini satu-satu kita ya kalau debat ini. Tapi saya tidak mau perpanjang lebar. Kalau memang Muslim pengikut Yesus, terima kasih Tuhan bahwa Yesus telah menggenapi firman-Nya, setiap mulut akan mengaku Yesus Tuhan, akan menyembah Dia, setiap lutut akan berlutut untuk memuji Yesus. Karena malam ini saya dengar bahwa pengikut Yesus itu adalah Muslim. Biarlah ini menjadi fatwa MUI kalau boleh diumumkan ke seluruh bangsa Indonesia bahwa ternyata Muslim itu pengikut Yesus. Demikian Pak Jumah sama Bunda Rifah. Ya, sebelum kembali kepada pembicara Muslim ya, saya jadi tertarik ingin bertanya ini sama Pak Adi. Ini khusus Pak Adi aja ya, bukan kepada Pak Abdon Sagala nih. Izin ya, boleh ya moderator nanya ya, Pak Adi, Pak Dokter Adi. Boleh lah. Oh boleh ya. Nah, saya jadi tertarik nih ketika Pak Adi mengatakan hukum berarti sudah diamandemen ya, berarti ya istilahnya ya, bahasa lebih familiar sudah diamandemen gitu. Nah, saya mau tanya sama Pak Adi dua hal. Yang pertama, Perjanjian Lama diposisikan sebagai apa dalam kekristenan? Itu yang pertama ya. Satu. Mungkin satu aja lah dulu, itu aja dulu. Silakan Pak Adi. Pak Adi, mana nih Pak Adi? Kok hilang? Atau mungkin bisa diganti sama Pak Abdon Sagala, boleh? Kalau mau menjawab itu, melengkapi yang tadi Pak Adi sampaikan ya, Pak Dokter Adi. Saya jadi tertarik gitu, ingin bertanya, posisi PL ini dalam Kristen itu apa jadinya gitu loh. Satu itu, nah saya baru keinget yang kedua. Yang kedua, apakah memahami terjemahan saja itu cukup gitu loh? Silakan, boleh Pak Adi, boleh Pak Abdon. Sebelum kembali kepada Bang Juma dan Rifai, saya tertarik ingin bertanya itu ya. Silakan Pak Abdon. Jadi kalau kita berbahasa yang kitab yang
atau berbahasa Yunani atau Ibrani, ya kan gini. Sekarang masih ada negara Yunani, ya. Dan kalau terjemahannya itu tidak sesuai dengan terjemahan dengan berbahasa kitab Injil ini yang berbahasa Yunani ataupun Ibrani, di sana mereka di Yunani itu mayoritas itu pengikut Yesus. Nah, oke lah, kalau itu saya nggak mempermasalahkan. Ini ada ahli-ahli yang bahasa di sini. Jadi sekarang kan konteks bicara Tuhan datang ke dunia ini, pengajaran sebelum Tuhan datang ke dunia ini dalam rupa manusia, Taurat itu sudah dijadikan menjadi panutan bagi orang Yahudi yang diberikan oleh Musa. Kan begitu. Nah, ketika menafsirkan ataupun memberikan sesuatu pengertian, pemahaman tentang kata-kata yang ada di dalam firman, ataupun kata-kata yang disampaikan oleh Nabi itu, ini kan perspektif manusia mengajarkan kepada manusia, kan tentu ada kesalahan, Pak. Contoh saja, ketika orang Yahudi tertulis di kitab Perjanjian Lama itu, di Taurat itu, jika ada yang berzina harus dilempar sampai mati. Kan begitu. Nah, tetapi ini suatu kekuatan keimanan mereka harus lempar dengan secara fisik mati. Apakah begitu artinya? Kan begitu. Nah, ketika ini dibawa kepada Yesus, pada zaman itu, Yesus sudah berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dia pelaku, Pak. Pelaku di dalam firman itu. Pelaku di dalam Taurat itu. Pelaku di dalam para ahli-ahli kitab Taurat itu. Nah, dipertanyakan kepada Yesus, bagaimana menurutmu guru, di dalam hukum Taurat kami, jika ada perempuan yang berzina, wajib dilempar sampai mati. Nah, ketika itu kan Yesus memberikan pengertian yang sebenarnya. Hanya orang yang siapa yang tidak bersalah, baiklah melempar duluan. Kenapa? Yesus mengatakan, orang yang berdosa yang membawa, orang-orang yang berdosa ini membawa perempuan yang berzina dan berdosa ini mau menghakimi orang yang berdosa. Nah, orang berdosa menghakimi orang berdosa, dibawa ke hadapan Yesus. Nah, siapa yang dibela di situ yang sebenarnya? Yang berzina kah atau yang menghakimi? Kan begitu, Pak. Nah, makanya juga ada tertulis di dalam kata-kata Yesus, kantong yang tua, anggur yang lama, wajib dipindahkan kepada kantong yang baru. Nah, bukan berarti kantong itu tidak efektif lagi, tapi yang pembaruan. Pembaruan artinya itulah firman Tuhan. Kan Yesus sebagai Tuhan datang ke dunia ini, ajarannya ajaran Tuhan. Nah, ketika orang Taurat tadi, ahli-ahli Farisi tadi, ahli orang-orang Yahudi tadi, mereka tidak dapat melaksanakan apa yang tertulis di hukum Taurat itu. Sebenarnya mereka harus wajib itu melempar perempuan itu. Tapi kenapa mereka tidak mampu melaksanakan melempar perempuan itu, merajam perempuan itu? Ketika Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah melempar duluan. Ini kan kata-kata yang singkat, pengajaran Tuhan Yesus tidak bisa dibantah, Pak. Adakah kata-kata hikmah di situ itu? Hanya Yesus, hanya Tuhan yang mengatakan itu. Dan itu batal. Dan tidak dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi itu. Dan terbukti. Nah, maksud saya kan gitu, Pak. Kita bukan bermonoton kepada secara lahiriah. Dan ini kan menjadi perdebatan, kan gitu loh. Nah, satu juga saya tertarik di dalam Quran tadi, yang saya sudah Maaf Pak Abdon, bentar Pak Abdon. Ya. Maaf saya potong bentar. Saya bertanya itu posisi PL dalam keimanan Kristen Pak Abdon. Okay. Saya nggak bertanya soal itu sebetulnya, nggak bertanya soal yang Bapak jelaskan. Lalu yang keduanya, apakah terjemahan saja sudah cukup gitu untuk dijadikan pijakan? 2 poin yang saya tanya. 1, posisi dari PL dalam keimanan Kristen itu apa? Dan yang kedua, apakah cukup hanya memahami kitab itu dengan terjemahan? Nah itu Pak yang saya tanya Pak. Saya ulang lagi. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kan Anda mempertanyakan. Maaf Pak Abdon, suaranya kecil sekali. Oke. Saudaraku kan membicarakan tentang bahasa kan begitu. Nah,
Yang punya bahasa kitab Perjanjian Baru ini orang-orang Yunani, bahasa Yunani kan. Nah, mengapa orang Yunani itu tidak berubah? Mereka tetap mengikut Yesus. Dan kitabnya sama, artian di sana. Kalaupun ada perubahan yang tidak meyakinkan dalam bahasa Yunani ditranslate ke bahasa Indonesia atau ke bahasa lain, tentu orang Yunani duluan dong. 90% orang Yunani itu adalah yang pengikut Yesus. Tidak berubah itu. Dan itu juga ahli-ahli bahasa tentu dong. Kalau ada yang protes, pasti protes duluan di orang itu bahwa itu tidak begitu pengertiannya. Kan begitu. Tapi kan arti maknanya ya sama kan gitu. Nah, sekarang kan tinggal masalah Taurat tadi. Yang jelas pada zaman Yesus datang sudah ada pertentangan pengertian Taurat itu yang dikatakan oleh Yesus. Itulah timbul awal bahwa Yesus artinya tidak dibenarkan oleh orang Yahudi. Kan begitu, Pak. Itu saja. Ya, maksud saya gini, Pak. Bukankah kalau kita hanya berpijak pada terjemahan dan kita tidak mengerti original teksnya, bahkan kita tidak bisa mengetahui, Pak, ada yang ditambahkan atau dikurangi oleh penerjemah, Pak. Setuju nggak sama pendapat saya? Saya paham. Coba Anda translate dulu bahasa yang sebenarnya. Oke, saya ambil sampel satu ya, Pak. Ya, ambil sampel satu. Ya. Pak Abdon bisa buka Markus 16 ayat 8 di versi Yunaninya. Bapak boleh pakai Bizantium, boleh pakai Textus Receptus, boleh Washingtonianus, boleh terserah lah, bebas lah. Yang penting Yunani. Oh ya, bisa dibantu sama Soeb. Coba, boleh dibuka yang Textus Receptus. Nah ini Pak, yang ingin saya konfirmasi sama Pak Abdon. Kita diskusi aja di sini ya. Markus 16 ayat 8. Nah di situ Pak, di kata-kata yang diawali kai exceltosai, evigon, itu kan diakhiri dengan kata evovontogar, Pak. Bisa tolong dicoret kata evovontogarnya, dua kata terakhir dari Markus berapa tadi? Markus 16 ayat 8, Pak Abdon. Iya. Oke. Nah, artinya evovontogar itu dan mereka takutlah artinya sebetulnya ya dalam bahasa Indonesia kalau kita translate. Lalu yang saya menarik ketika kita lihat TBLAI, boleh dibuka ke versi TBLAI? Pak Abdon pakai LAI kan ya? Iya. Takutnya Pak Abdon nggak pakai LAI kan nanti mentah ini, Pak. Sama saja. Sama ya, oke. Nah, tapi kenapa ini bisa jadi beranak ini, Pak? Ayatnya Pak jadi 2 paragraf. Nah, harusnya ya kalau kita mengacu kepada original teksnya, ayat itu berhenti di siapapun karena takut, titik. Harusnya berhenti sampai situ, Pak. Tapi kenapa ini ada paragraf tambahan yang dikotakin ini? Dengan singkat mereka sampaikan bla 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 sampai keselamatan yang kekal itu. Nah, ini diterjemahkan dari mana ini, Pak? Ayatnya saya nggak pernah temukan, Pak, dari teks-teks Yunani yang ada, Pak. Terus yang Anda ragukan apanya? Enggak, maksudnya saya bilang gini lah, saya ingin jelaskan. Ketika kita hanya berpijak kepada terjemahan, apakah kita nantinya bisa mengidentifikasi Pak ada tambahan atau pengurangan kayak model begini Pak kasusnya? Itu maksudnya. Di sini, ya lalu mereka keluar dari lari. Lalu mereka keluar dan lari. Meninggalkan kubur itu. Ya sumbernya dari mana itu loh Pak, maksud saya Pak yang saya ingin tanya Pak. Terus yang kalau menurut Anda sesuai dengan bahasa Yunani apa? Paragraf yang dikotakin itu nggak ada Pak. Ya coba artikan aja yang secara Yunani tadi. Iya, yang hanya Yunani ya. Ya kalau kita acuannya hanya Yunani itu hanya berbunyi kayak gini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Selesai. Oke. Ya. Lalu yang paragraf 2 ini dari mana Pak? Itu yang saya ingin tanya. Ya dituliskan. Enggak, berarti disisipkan penerjemah gitu ya maksudnya. Tambahan. Bukan. Jadi gini. Ya, gimana? Silakan Pak Abdon, silakan. Anda jangan menganggap bahwa Alkitab ini adalah sumber dari surgawi, bukan. Ya. Enggak, tapi Pak, ini gini. Saya tahu. Bapak menyangka saya menganggap Bible itu adalah kitab yang turun gedebluk jadi satu buku. Enggak, Pak. Saya enggak berpandangan seperti itu. Saya tahu ini karya manusia Pak yang terilhami roh. Saya tahu, Pak. Betul. Saya paham. Ya. Nah, jadi langsung saja Pak kepada pertanyaan saya. Ini yang paragraf ini sumbernya dari mana? Seperti itu, Pak. Silakan. Iya jelas dong sumbernya orang bapak-bapak gereja sudah menuliskan itu. Di kodeks mana, Pak?
Saya nggak temukan yang Yunani loh Pak, ada 2 paragraf kayak gini Pak. Serius. Sekarang Anda dengan singkat mereka sampaikan apa yang salah kalau penambahan itu. Coba ada yang bertentangan nggak? Nah, mungkin bisa dibantu nih sama abangku nih Bang Juma. Bang Juma kayaknya Ya, paham coba. maksud saya. Silakan Bang Juma. Ya coba. Yang jelas itu tambahan lah. Sekarang tambahan itu kan terjemahan. Kadang-kadang kalau saya katakan terjemahan, Anda juga itu kan terjemahan. Itu kata Anda. Kalau saya membaca terjemahan dalam Al-Quran, Anda kadang-kadang juga nggak setuju. Bukan begitu artinya. Iya berarti Kata Anda. berarti itu sisipan ya Pak ya. Setuju ya? Nah, saya tidak mengatakan sisipan. Oh. Itu dituliskan. Dituliskan. Siapa yang nuliskan Iya Pak? dong. Ya Penerjemah. Penerjemah maksudnya. mereka yang menuliskan itu. Iya mereka itu siapa? Penerjemah kah? Atau Bapak Kalau gereja kah? Masalah penerjemah itu kan jelas. Masalah gini Betul. Pak, kalau Bapak mau mengasumsikan ini yang nulis Bapak gereja ya gitu loh. Loh, Bapak gereja sekarang Menulis, apa yang salah dalam tulisan ini? ya saya nggak berbicara salah dan dulu kita bicara sumber dulu Pak, penulisan biar enak kita ngomongnya gitu loh. Sumber penulisan kan sudah ada LAI yang Anda sebut. Terus kalau disebutkan di sini apa yang salah? LAI mengambil itu dari mana Pak? Itu yang jadi masalah Nah, gitu loh. Kan mereka kan dewan-dewan gereja. Ya, Yang penulisan-penulisan itu sudah ada. Terus yang kita maksudkan di sini, apa kesalahan yang kalau Anda mengatakan sisipkan, apanya salah di Oke, sini? berarti kalau kayak gitu ayat di dalam Alkitab kita bisa simpulkan bisa ditambah dan bisa dikurang sesuka penulis kan seperti itu Pak. Sesuai dengan maknanya. Berarti bisa ditambahkan juga dong Bisa kalau kayak ditambah. gitu. Oke, terima kasih Pak Abdon. Bisa. Saya cuma ingin tanya Maknanya itu. ya. Tapi maknanya nggak bisa dirubah. Enggak, ini Maknanya bukan nggak bisa dirubah. kita nggak bicara makna Pak. Ini ayatnya Ya, beranak iya gitu dong. loh. Iya dong. Berarti Kalau boleh Anda ya? translate gini. Kalau Anda Ya. translate ke bahasa Jawa, Iya, tidak iya. bisa seperti ini. Nah, Saya paham kok masuk Pak Abdon. Jadi intinya gini Pak, intinya ya, terjemahan boleh ditambahin kayak tadi ya. dalam kurung apa boleh? Itu nggak ada kurungan ya Pak. Kita nggak Kalau di bicara dalam Al-Quran kurung. ada kurung. Kalau di Al-Quran ada tanda dalam kurung ya, tapi Iya, kata terus? yang serupa juga ada di dalam Bible Pak. Tapi kecelakaannya Iya, nggak pakai kurungan Pak. Apakah dalam kurung itu tidak meyakinkan? Itu kan kata penegas Pak dalam terjemahan. Ya. Nah, berarti ini pun enggak masalahnya kalau kita mau enggak tar dulu Pak. Ini gini, kita jangan menggiring opini dulu ya Pak ya. Bukan, Saya enggak biar ya, sama. Ya biar sama, saya biar sama nih pemahaman Bapak. Bapak tadi mempermasalahkan soal ayat yang terjemahan yang di dalam Al-Qur'an yang ada tanda dalam kurungnya kan itu kan kata Bapak sama gitu seperti itu. Nah, itu konteksnya beda Pak. Kita nggak berbicara seperti terjemahan yang tadi saya tunjukkan itu tidak apple to apple kalau Bapak mau bandingkan dengan terjemahan ya yang ada dalam kurungnya di Al-Qur'an. Nah, Bapak harusnya kalau mau ngomong itu saya kasih bandingannya lagi. Mungkin kita bergeser sendiri ya. Bergeser dulu ya, bukan ke Markus 16 ayat 8 ya. Iya, coba. Ya, saya ada sampel lagi, Pak. Iya. Kayak saya seneng nih ngobrol sama Pak Abdon nih. Bentar. Mungkin bisa bantu bukakan saya Kejadian Berasit 12:16 Coba. Ya. Nah, kalau saya kasih padanannya ya, kalau tanda dalam kurung yang ada di terjemahan Al-Qur'an. Bisa dibuka Berasit 12:16 Nah, di situ kan Pak dikatakan ya Pak ya, Firaun menyambut Abraham. Ya kan? Nah, menurut Bapak kata Firaunnya dalam original teksnya ada atau enggak, Pak? Saya mau tanya itu dulu. Menurut Bapak aja, menurut Bapak dulu. Bukan. Kan Anda kan paham tentang bahasa. Translate ke bahasa Indonesia. Saya pengen tahu apa translatean kamu. Oh, oke. Saya jelaskan ya, Pak ya. Kejadian berapa tadi? Berasit 12:16, Pak. Kejadian. Kejadian. Buka Ibraninya, Kejadian berapa? Satu. Kejadian berapa? 12. Kejadian 12:16. Ya. Oke. Coba tolong mohon ditunjukkan Ibraninya, 16 ya? Ya. 16, sorry. Masuk 16 ya. Saya bacakan? Boleh dibacakan, Yule Abram. Oleh Abram Hetif Be'avura Waihi Lothon Ubekar Wa Khamurim Wa Avadim Usyefakhot Wa Atonot Uge Malim. Nah, di sana Pak
teksnya itu diawali dengan kata Yule Abram. Itu ada kata vav di sana. Vav itu kalau dalam bahasa Arab itu kayak wa, artinya dan, Pak. Jadi Yule Abram dan Abraham, nggak ada kata peroh di situ, Pak. Nah, sedangkan dalam terjemahannya Fir'aun menyambut Abraham. Nah, Fir'aun itu berarti kan tambahan dalam terjemahan ya, kata penegas. Seperti kayak yang kalau di dalam terjemah Al-Quran, kata yang ada di dalam tanda kurung. Nah, kecelakaannya lagi, Pak, kalau ada kayak sisipan gini, bahkan nggak dikurungin, Pak. Jadi orang-orang yang nggak ngerti hanya tahu terjemahan ya, disangkanya Fir'aun itu memang bagian dari translate dari terjemah dari bahasa aslinya. Padahal kata Fir'aun di situ tidak ada sedikit pun pernah termaktub di dalam Berasyit 12 ayat ke-16. Tapi kalau saya sih tidak mempermasalahkan itu, Pak. Namanya juga terjemahan dinamis ya, karena yang saya tahu LAI itu untuk TB terjemahan baru itu tipenya dynamic translation atau terjemahan dinamis ya. Jadi hal itu disahkan saja gitu kan untuk diberi kata penegas. Nah, ini nggak apple to apple kalau Bapak bandingkan dengan Markus 16 ayat 8. Nah, kita kembali lagi ke Markus 16 ayat 8, Pak. Tunggu dulu. Ini selesaikan dulu nih. Enggak, kita kan tadi berbicaranya Markus 16 ayat 8, Pak, bukan ini, Pak. Ini cuma padanan kalau Bapak mau mempermasalahkan tanda dalam kurung ya, kata yang ada dalam tanda kurung di terjemahan Al-Quran, padanannya seperti ini, Pak, gitu loh. Nah, ini yang saya mau tanyakan, Markus 16 ayat 8, paragraf kedua atau Markus 16 ayat 8b itu diterjemahkan dari mana sumbernya? Silakan Pak Abdon. Kok dari mana sumbernya? Iya. Saya jelaskan sudah Anda akui itu. Itu kan dari LAI. Yang sekarang itu maknanya itu berubah enggak? Saya bicara kalau kayak gitu, yang penting makna nggak berubah, berarti dalam penerjemahan Bible boleh ditambahin ya, walaupun satu paragraf kayak gitu, setuju Pak? Ya boleh, maknanya. Oke, terima kasih Pak Abdon. Saya cuma pengen nanya itu aja. Kok terlalu Oke, siap. Iya, saya hargai. Ini kan dibuat oleh manusia. Betul Pak Abdon. Makasih ya Pak Abdon ya. Iya, makasih Bapak udah dapat jawaban dari Pak Abdon. Saya cuma itu aja yang tanya. Silakan Bang Juma, saya kembalikan kepada abangku. Oke, jadi saya jawab dulu. Saya tutup dulu dengan perkataan Anda tadi. Anda kan berbahasa yang tidak lengkap. Anda kan tidak berbahasa yang menguasai Yunani. Dan Anda bicara tentang itu, Anda akan pergi ke Yunani. Mengapa mereka juga tidak mempermasalahkan itu? Kan begitu, orang Yunani itu 90%, 97% itu orang pengikut Yesus. Ya, kalau saya bisa jawab itu Pak Abdon, saya bisa jawab. Tapi dikit aja yang tadi ya. Orang Yunani nggak tahu TB masalahnya Pak. Itu Pak, kalau tahu TB pasti dikritik Pak. Pengikut Yesus, masalah Anda mengembangkan bahasa itu, sekarang kan kita tanya maknanya berubah enggak? Kalau saya ambil nanti, kalau terjemahan di dalam bahasa Indonesia di Arab itu, saya ambil lagi nih pakai aplikasi terjemahan, itu tentu juga beda, tetapi kan maknanya tidak jauh dari itu, kan begitu. Sebenarnya saya ingin tanya satu Pak, dari terjemahan dikembangkan ditambahin boleh apa enggak? Tadi saya udah dapat jawaban dari Pak Abdon, boleh. Ya, terima kasih makanya ya, makanya terima kasih saya jawab. Saya cuma ingin tanya itu sebetulnya. Enggak masalah, saya cuma nanya sama Pak Abdon gitu loh. Ketika Pak Abdon bilang boleh, ya nggak apa-apa gitu loh. Saya cuma ingin jawaban itu. Gini, Anda pernah tahu nggak ejaan lama? Ejaan yang lama dan sekarang ejaan yang disempurnakan. Ya. Ayo. Apakah kita berbahasa sekarang ini selalu memakai ini? Oh, jelas beda ejaannya, Pak. Gini, kalau Alkitab yang zamannya dulu sebelum ejaan baru, itu bukan begitu bahasanya. Betul, setuju saya sama Pak Abdon. Kan begitu aja sih. Ya. Oke, terima kasih Pak Abdon jawabannya. Bang Juma, silakan Bang Juma dilanjut abangku. Maaf Bang, ganggu. Saya cuma ingin jawaban itu. Iya, baik. Sedikit ini sudah berhubung malam nih. Iya. Ya Bang Juma tutup aja. Nanti juga saya undur diri juga, udah malam, gak enak nih. Oh iya, nggak apa-apa. Cuman satu kalimat ya sebagai yang perlu kita renungkan bahwa di Yunani itu nggak ada pengikut Yesus. Di Yunani itu penyembah yang ada. Ya, kalaupun ada pengikut Yesus, berarti mereka sudah Muslim. Pengikut itu Muslim, Bang. Lain pengikut, lain penyembah, beda itu. Oke, saya kira cukup. Dinda Reski, Moreh, ditutup aja. Nanti kita buat sesi baru lagi dengan teman. Terima kasih ya Bangku, mantap malam ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya yang sudah memaparkan materi-materi yang edukasi nih ya, baik dari Muslim maupun Kristen ya, luar biasa.
Nih keren nih jawaban Pak Abdon, keren. Saya baru dapat jawaban dari Kristen hari ini loh. Boleh ditambahin? Iya, nggak masalah. Oke. Iya, tapi saya senang Pak Abdon. Pak Abdon apa adanya. Mantap Pak Abdon. Saya hargai itu. Gitu loh. Baru kali ini saya dengar itu. Makanya saya cukup kaget ya dengan jawaban Pak Abdon. Oke. Keren. Iya. Saya juga mau mundur diri ya. Saya tutup perkataan saya ini. Sebenarnya banyak kalau kita cari, kalau kita gali sesuai dengan artinya pemahaman yang Anda secara edukasi Anda bicara tentang pintar berbahasa, mentranslate, sebenarnya itu bahasa yang selalu berubah, ya, selalu berubah kata-kata itu, tapi itu maknanya tidak berubah, alur ceritanya itu tidak berubah. Saya rasa itu. Tapi di dalam pembahasan kita ini, ya kita bersyukur, kita mencari kebenaran di dalam Tuhan, ya, bukan mencari kebenaran di dalam ego kita. Jadi terima kasih, ya, moga juga seperti Bang Juma, bahwa pengikut Yesus yang baik lebih baik dari saya, ya saya akui, ya terima kasih bahwa Anda pengikut Yesus. Jadi begitu, selamat malam. Kalaupun ada kata-kata yang salah, Bang Juma, Mbak Ripa, dan kawan-kawan yang lain, mohon maaf. Ya, sama-sama Bang, sama-sama. Saya pun minta maaf, ya, sip. Oke, terima kasih Pak Abdon, Pak Adi ya. Tadi saya ucapkan ya terima kasih Bang Juma, Rifa ya, telah menampilkan dialog yang cukup baik ya. Cukup baik sekali dan sangat mengedukasi gitu. Dialognya cukup karena nggak panjang gitu, jadi saya katakan cukup, tapi sangat mengedukasi sekali, luar biasa. Ya semoga dialog-dialog seperti ini adem ayem tentram itu bisa terus berjalan ya. Nah terlepas dari perbedaan kita tetap satu, kita saudara sebangsa dan setanah air di negara Republik Indonesia. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Jaga terus kedamaian ya, persatuan NKRI nggak boleh pecah tetap. Walaupun berbeda gitu, tapi kita tetap masih bersaudara, saudara sebangsa. Oke, akhir kata saya tutup ya. Mohon maaf juga kalau jika ada salah-salah kata tadi saya dalam penyampaian ya Pak Abdon ya. Hanya obrolan aja, kalau misalnya saya ada salah-salah kata ya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.